Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 511 sampai 512. Bab 511. Kelima pedang harus memberiku wajah. Semua orang di lapangan kaget karena orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Kaisar Pedang Agung. Kaisar Pedang Agung sangat cepat. Dalam sekejap, dia berada di depan sosok hitam itu dan kemudian menghantam dengan pedangnya. Bang, dalam sekejap, bayangan hitam itu langsung terpotong puluhan ribu kaki jauhnya. Semua orang penuh keraguan. Kaisar Pedang Agung menatap pria berbaju hitam di kejauhan. Wajahnya seperti bongkahan es hitam berumur 10.000 tahun. Matanya penuh dengan niat membunuh dan kekerasan. Siapa yang memintamu untuk menyerang secara diam-diam? Ah! Pria berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Pedang Agung, tujuan kami adalah membunuhnya. Kaisar Pedang Agung berjalan menuju pria berbaju hitam dengan pedang raksasa di tangannya. Tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Ku bilang, aku akan melawannya sendirian. Pria berbaju hitam ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Kaisar Pedang Agung tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas ke depan dengan pedang raksasa di tangannya. Pria berbaju hitam itu merasa ngeri. Dia mengangkat tangannya dengan sia-sia, dan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ledakan, saat pedang raksasa itu menghantam, cahaya hitam di sekitar pria berbaju hitam itu hancur. Kemudian, dia langsung terkejut hingga ribuan meter jauhnya. Bang! Saat Kaisar Pedang Agung menebas dengan pedangnya, pria berbaju hitam itu meledak dan jiwanya hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu memasang ekspresi ketakutan di mata mereka. Kaisar Pedang Agung ini sangat kuat. Setelah membunuh pria berbaju hitam dengan satu pedang, Kaisar Pedang Agung melihat sekeliling dengan dingin dan berkata, saya akan menantang orang ini untuk berduel. Jika ada yang mengganggu lagi, mereka adalah musuh saya dan saya akan membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke samping Ye Guan. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk sembuh. Kamu melirik Kaisar Pedang Agung dan tidak sopan. Dia langsung duduk dan mulai menyerap esensi roh, dan kemudian membiarkan pohon suci alami membantunya pulih. Kaisar Pedang Agung berdiri di hadapan Ye Guan dengan pedang raksasa di tangannya, wajahnya sedingin es. Semua orang di sekitar terdiam. Faktanya, mereka masih tidak setuju dengan pendekatan Kaisar Pedang Agung, karena tujuan perjalanan mereka adalah untuk membunuh Ye Guan, bukan untuk menantang Ye Guan. Apalagi sekarang, agak sulit bagi Kaisar Pedang Agung untuk membunuh Ye Guan. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar untuk merepotkan Kaisar Pedang Agung saat ini. Lagi pula, dia benar-benar bisa bertarung. Kaisar lain tidak akan menentangnya karena masalah ini. Karena Ye Guan ada di sini, dan bahkan jika Kaisar Pedang tidak dapat membunuhnya, dia tidak dapat melarikan diri. Setengah jam berlalu dalam sekejap. Ye Guan berdiri perlahan dan menutup matanya. Garis keturunan gila dan kekuatan garis keturunan misterius masih ada di tubuhnya, dan mereka semakin kuat. Namun, karena dia tidak sepenuhnya gila,
Garis keturunan gila tersebut berada pada posisi yang dirugikan saat menghadapi garis keturunan misterius itu. Dan garis keturunan misterius itu semakin kuat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menekannya dan tidak bisa menekannya. Hanya dengan berjuang untuk melampiaskannya dia bisa melepaskan kekuatan kedua garis keturunan ini. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kaisar Pedang Agung di kejauhan. Tak satu pun dari mereka mengatakan omong kosong, mereka menghilang begitu saja. Berdengung, suara dua pedang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Dan kemudian, ledakan yang memekakkan telinga terdengar seperti guntur dari lapangan. Gelombang udara dan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar hingga jutaan kaki jauhnya. Dan semua orang kuat di sekitar terkejut. Ye Guan dan Kaisar Pedang Agung mundur hampir 10.000 kaki pada saat yang sama. Sebelum dia bisa berhenti, dia tiba-tiba mendongak dan melihat pedang besar menyerang dari atas kepalanya. Tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi tidak nyata. Dua superposisi ruang dan waktu. Dalam sekejap, ribuan pedang keluar dari ruang dan waktu di depannya, lalu berkumpul menjadi satu pedang dalam sekejap. Bersikaplah tangguh, Bang. Sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan serta Kaisar Pedang Agung mundur pada saat yang sama. Saat keduanya mundur, kekuatan pedang yang dipancarkan keduanya tiba-tiba seperti pisau tajam, memotong ruang dan waktu di sekitarnya, yang sangat menakutkan. Tak seorang pun di sekitar mereka yang berani mendekati pedang kedua pria itu. Setelah Ye Guan berhenti, dia melihat lengan kanannya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kaisar Pedang Agung di kejauhan. Pedang wanita ini membuka dan menutup, dan setiap pedang memiliki kekuatan untuk membuka langit. Jika dia tidak diberkati dengan kekuatan dan pertahanan Ao Qian Qian, dia tidak akan memiliki peluang menang melawan wanita ini. Bahkan jika ada dua garis keturunan, karena tubuhnya tidak dapat menanggung kerugian dari wanita ini. Di kejauhan, Kaisar Pedang Agung memandang Ye Guan di depannya dan terkejut. Dalam waktu singkat, kekuatan Ye Guan telah meningkat pesat. Dia harus mengeluh bahwa reinkarnasi benar-benar pekerjaan teknis. Keduanya saling memandang tanpa omong kosong, dan Ye Guan langsung menghilang di tempat. Tertawa, sinar cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, mata Kaisar Pedang Agung terfokus. Tanpa omong kosong apapun, dia mengambil langkah ke depan, memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke depan dengan tebasan. Ledakan, pedang perkasa itu seperti aliran deras. Ye Guan langsung dipukul dan diterbangkan, dan saat Ye Guan terbang, Kaisar Pedang Agung tiba-tiba bergegas ke depan dan bergegas menuju Ye Guan lagi. Pedang besar Kaisar Pedang Agung diayunkan dengan cepat dan padat seperti hujan badai, membuat Ye Guan tidak punya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Di lapangan, Ye Guan berada di bawah tekanan besar saat menghadapi pedang tajam Kaisar Pedang Agung, karena kekuatan wanita ini benar-benar menakutkan, dan ketika dia menyerang dengan ganas, bahkan dengan restu Ao Qian Qian, dia merasa itu terlalu berlebihan. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan darah di tubuhnya meningkat sangat cepat selama pertempuran. Terlebih lagi,
Kekuatan itu luar biasa, seolah-olah mengubah tubuhnya. Namun, karena pertarungan tersebut, dia tidak punya waktu untuk merasakannya dengan hati-hati, tetapi dia merasa bahwa dia akan menerobos. Di lapangan, pertempuran antara Ye Guan dan Kaisar Pedang Agung menjadi semakin sengit. Pertempuran antara keduanya telah menghancurkan dunia ruang dan waktu di sekitarnya. Pada saat ini, Kaisar Pedang Agung sepertinya menjadi gila. Dia memegang pedang raksasa itu dan menghantamkannya ke arah Ye Guan. Kekuatan dan kekuatan pedang yang kuat dapat menjatuhkan Ye Guan mundur puluhan ribu kaki setiap saat. Saat ini, menghadap Kaisar Pedang Agung, Ye Guan seperti perahu kecil di tengah tsunami, terlihat sangat kecil. Tapi dia sangat ulet, meskipun dia ditekan dan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, kekuatannya semakin kuat. Di sisi lain, Kaisar Yuan Tian memandang mereka berdua dan mengerutkan kening. Situasi pertempuran akan berbalik. Di sampingnya, Wu Zun juga terlihat agak berat. Meskipun Kaisar Pedang Agung dengan gila-gilaan menekan Ye Guan saat ini, kekuatan pedangnya telah mencapai puncaknya. Kecuali dia bisa menerobos, kekuatan pedang ini sudah menjadi batasnya. Dan bisakah dia menerobos? Ini jelas sangat sulit. Lagi pula, jika orang kuat setingkat Kaisar Pedang Agung ingin meningkat, itu setara dengan membuat satu langkah maju, yang bukan merupakan kesulitan biasa. Dan begitu dia tidak mampu menerobos, maka situasi pertempuran akan terbalik, karena kekuatan Ye Guan meledak sedikit demi sedikit. Saat ini, Wu Zun tiba-tiba berkata, "Apakah Anda ingin mengambil tindakan?" Jika mereka bertiga mengambil tindakan sekarang, mereka memiliki peluang besar untuk membunuh Ye Guan. Setelah Kaisar Yuan Tian terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tunggu, Ye Guan tidak bisa melarikan diri saat ini. Jika kita mengambil tindakan sekarang, kita pasti akan menjadi musuh bebuyutan Kaisar Pedang Agung. Jika Kaisar Pedang Agung ini hanya satu orang, tidak perlu khawatir tentang apapun, tetapi dia tidak sendirian, dan ada kekuatan yang kuat di belakangnya. Tidak ada gunanya membentuk perseteruan yang mematikan dalam situasi ini." Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Yuan Tian, Kaisar Wu Zun mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, tidak satu pun dari mereka ingin membentuk perseteruan mematikan dengan Kaisar Pedang Agung. Pada saat ini, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba meletus di kejauhan, dan saat cahaya pedang ini meledak, Ye Guan langsung terpotong ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Kaisar Pedang Agung tiba-tiba melompat ke depannya, dan kemudian sebuah pedang besar menghantam kepalanya dengan keras. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Ledakan, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan mundur lagi, tapi kali ini, dia hanya mundur beberapa ribu kaki. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Yuan Tian di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap, karena kekuatan pedang Kaisar Pedang mulai melemah. Ini akan dibalik, benar saja, Ye Guan, yang baru saja berhenti di kejauhan, tiba-tiba bergegas ke depan dan berubah menjadi cahaya pedang dan menebas Kaisar Pedang Agung.
Bang! Begitu kedua pedang itu bersentuhan, mereka masing-masing mundur dengan keras. Sebelum Kaisar Pedang Agung bisa berhenti, Ye Guan bergegas ke arahnya lagi. Cahaya pedang menyala di lapangan, dan kemudian Kaisar Pedang Agung ditebas dan terbang ribuan kaki jauhnya. Melihat adegan ini, ekspresi Yuan Tian dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Kaisar Pedang Agung mulai melemah, namun momentum pedang Ye Guan mulai berbalik. Situasinya harus dibalik sepenuhnya. Benar saja, Ye Guan mulai menyerang Kaisar Pedang Agung dengan gila-gilaan, dan di bawah serangan gila Ye Guan, Kaisar Pedang Agung mulai mundur dengan ganas. Wajahnya pucat, menghadapi pedang Ye Guan. Pedang raksasa di tangannya tidak lagi setajam dan mendominasi sebelumnya, dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, keganasan dan semangat juang di mata Kaisar Pedang Agung tetap tidak berkurang sama sekali. Dengan cara ini, serangan Ye Guan berlangsung selama hampir setengah jam. Selama setengah jam ini, Kaisar Pedang Agung mundur lagi dan lagi, mundur ratusan ribu kaki. Dan kekuatan pedang Ye Guan saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Yuan Tian dan orang lain di tempat itu menjadi sangat jelek. Ye Guan ini adalah monster petarung. Apa itu monster yang bertarung? Tentu saja, semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda. Jenius seperti ini seringkali sangat menakutkan. Karena jika kamu tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, dia akan memberimu kejutan yang besar. Salah, pada saat ini, Kaisar Bai Xiang, yang diam di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Bai Xiang, Kaisar Yuan Tian dan kedua orang itu dengan cepat melihat ke arah Ye Guan dan Kaisar Pedang Agung di kejauhan. Meskipun Kaisar Pedang Agung masih ditekan saat ini, kekuatan pedangnya sebenarnya tidak berubah setajam sebelumnya, namun menjadi selembut air. Kaisar Bai Xiang menatap Kaisar Pedang Agung, dia akan menerobos. Terobosan, begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Yuan Tian dan mereka berdua tiba-tiba menghirup udara dingin. Kaisar Pedang Agung sudah menjadi kaisar sekarang, dan jika dia menerobos lagi. Ledakan, pada saat ini, kekuatan pedang tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Pedang Besar di kejauhan. Kekuatan pedang yang benar-benar baru. Terobosan sudah berakhir. Suara Xiao Ta tiba-tiba terdengar. Tuan kecil, bagaimana kalau kita menelepon orang berikutnya? Jika kamu takut bertentangan dengan niatmu yang sebenarnya, tidak masalah. Aku akan meneleponmu. Aku tidak akan menyombongkan diri. Meskipun itu 5 pedang. Kamu masih harus memberi sedikit wajah pada menara kecilku. Bab 512. Jika ada kehidupan setelah kematian, Ye Guan mengabaikan Xiao Ta. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Tertawa, suara robekan yang tajam tiba-tiba terdengar dari lapangan. Dengan menghilangnya Ye Guan secara tiba-tiba, ekspresi Kaisar Yuan Tian dan orang lain di tempat kejadian berubah drastis karena mereka merasakan aura yang menakutkan. Kekuatan pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang kaget, 3 superposisi ruang dan waktu berturut-turut. Ini adalah batas yang bisa dilakukan Ye Guan saat ini.
Batasannya dengan Ao Kian. Ketika pedang ini keluar, semua ekspresi di lapangan berubah. Pada saat ini, Kaisar Pedang Agung hendak menerobos dan tidak dapat menghentikan pedang ini sama sekali. Dan Kaisar Yuantian dan yang lainnya tidak dapat menyelamatkannya sama sekali. Di kejauhan, Kaisar Pedang Agung yang hendak menerobos menatap pedang pembunuh Ye Guan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut menjadi bentuk sulaman, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan pedang ini. Jika dia bisa menerobos, pedang ini tidak akan menjadi masalah. Tapi saat ini, dia belum benar-benar membuat terobosan, dan pedang ini cukup untuk membunuhnya. Jelas sekali, Ye Guan tidak ingin dia menerobos. Selama dia diberi waktu lebih dari 10 napas, dia bisa mengubah takdirnya dan mencapai ketinggian baru. Sayangnya, Ye Guan tidak akan memberinya kesempatan ini. Meskipun kematian tidak bisa dihindari, Kaisar Pedang Agung tetap tidak memilih untuk duduk diam dan menunggu kematian. Dia memutar pergelangan tangannya dan memegang pedang raksasa untuk membunuh Ye Guan jaraknya. Tianji mengayunkan pedangnya. Ledakan, dengan ayunan pedang ini, bidang bintang yang jaraknya jutaan kaki tiba-tiba runtuh menjadi debu. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Kaisar Yuantian dan yang lainnya mengerutkan kening, dan mata mereka penuh keraguan. Apa yang Ye Guan lakukan? Di depan Ye Guan, mata Kaisar Pedang Agung juga penuh keraguan. Ye Guan memegang pedangnya dan menatap Kaisar Pedang Agung. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas. Serangan pedang tadi sungguh terlalu ekstrim. Pada saat ini, dia sangat lemah, dan kekuatan di tubuhnya sepertinya telah terkuras habis. Kaisar Pedang Agung menatap Ye Guan. Apa yang kamu lakukan? Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, kamu menerobos. Ekspresi Kaisar Pedang Agung tiba-tiba menjadi ganas. Apakah kamu menghinaku? Kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Guan. Ye Guan terlihat tenang. Aku baru saja diserang. Kamu menyelamatkanku sekali. Sekarang, aku akan membalasmu sekali. Kita tidak saling berhutang. Kaisar Pedang Agung menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guanze sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Setelah pertempuran terus-menerus dan serangan pedang yang ekstrim tadi, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali sekarang. Siapapun bisa membunuhnya. Kaisar Pedang Agung menatap Ye Guan untuk waktu yang lama dan berkata, tahukah kamu bahwa jika kamu tidak membunuhku, begitu aku menerobos, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku lagi. Ye Guan mengangguk. Aku tahu. Kaisar Pedang Agung mengerutkan kening. Lalu mengapa kamu menyerah pada serangan pedang tadi? Ye Guan meliriknya dengan ringan. Sudah kubilang, aku baru saja diserang oleh serangan diam-diam. Kamu menyelamatkanku sekali, dan aku akan membayarmu kembali sekarang. Kaisar Pedang Agung sedikit mengernyit. Apakah karena ini? Ye Guan mengerutkan keningnya. Apalagi, Kaisar Pedang Agung menatap Ye Guan. Kami adalah musuh hidup dan mati. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Kami memang musuh hidup dan mati. Tapi menurutku kamu tidak salah.
Kaisar Pedang Agung sedikit menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Ye Guan dengan tenang berkata, kamu dan aku tidak bisa mengatakan siapa yang benar atau salah. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kita semua memiliki keyakinan yang berbeda dan tujuan yang berbeda, itu saja. Kaisar Pedang Agung sedikit terkejut. Dia melirik ke arah Ye Guan, dengan sedikit emosi yang rumit di matanya. Di sisi lain, para kemunduran sepanjang waktu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Guan. Tidak ada benar atau salah, setiap orang hanya mempunyai keyakinan yang berbeda. Kaisar Yuantian memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Orang ini bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa. Pantas saja dia disukai oleh dewa sejati yang tak terkalahkan. Kaisar Wuzun melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, ketika Ye Guan berada dalam kondisi terlemahnya, siapapun dapat membunuhnya dengan mudah, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan. Di depan Ye Guan, Kaisar Pedang Agung telah sepenuhnya menerobos pada saat ini. Aura di sekelilingnya sangat kuat, jauh melebihi dua Kaisar Yuantian di sampingnya. Di saat yang sama, umurnya juga meningkat, tidak banyak, tapi umurnya ribuan tahun. Umur aslinya kurang dari 100 tahun, tetapi pada saat ini, umurnya tiba-tiba bertambah ribuan tahun. Tidak hanya umurnya, tetapi juga kekuatannya meningkat pesat di antara semua orang di lapangan. Pada saat ini, ketika kemunduran waktu di lapangan memandangnya, tidak ada rasa iri yang tersembunyi di matanya. Termasuk beberapa Kaisar Yuantian. Bagi para ahli di level mereka saat ini, umur ribuan tahun sebenarnya tidak terlalu berharga. Ini setara dengan memiliki harapan baru dan kemungkinan yang tidak terbatas. Siapa yang tidak pernah ingin melewati jalan raya? Pada saat ini, Kaisar Yuantian dan yang lainnya sangat iri. Kaisar Pedang Agung perlahan membuka matanya. Pada saat ini, kekuatan pedang di tubuhnya kuat dan lembut, dan auranya tertahan, tetapi itu membuat semua orang yang hadir ketakutan. Kekuatan pedang ini telah mengalami transformasi kualitatif. Mata Kaisar Pedang Agung tertuju pada Ye Guan yang berdiri di samping. Ye Guan perlahan berbaring dan berkata dengan lembut, "Ayo kita lakukan." Kali ini, dia benar-benar tidak bisa melawan. Ini benar-benar sudah mencapai batasnya. Mati saja seperti ini, Ye Guanzi sedikit enggan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia menutupi dadanya dengan tangan kirinya, merasakan Ao Kian Kian di tubuhnya, dan berkata dengan lembut, "Kian Kian, maafkan aku." Orang yang paling berhutang budi dalam hidupnya adalah Kian Kian. Dalam setiap pertempuran, Kian Kian hampir mati atau terluka parah. Saya tidak pernah merasakan berkah apapun, namun saya menderita karenanya setiap hari. Ao Kian Kian berkata dengan lembut, "Kamu dan aku adalah suami dan istri. Kita adalah satu tubuh. Mengapa kita perlu mengucapkan kata-kata terpisah ini?" Ye Guan tersenyum tipis. Oke, setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak lalu berkata, "Jika ada kehidupan selanjutnya, tunggu aku. Aku ingin menjadi orang pertama yang mengenalmu." Ao Kian Kian berkata, "Itu kesepakatan." Ye Guan perlahan membuka matanya dan melihat ke angkasa yang tak berujung. Dia berbisik, "Hidup ini,
terlalu melelahkan. Jika ada kehidupan setelah kematian, lupakan saja, tidak ada kehidupan setelah kematian. Bagus. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Dan di dalam tubuhnya, kedua garis keturunan itu sepertinya merasakan sesuatu. Dan pada saat ini mereka secara bertahap menjadi lebih tenang dan berhenti membuat masalah. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berpikir untuk menelepon siapapun. Bahkan tidak sedikit pun berpikir, di depan Ye Guan, Kaisar Pedang Agung memandang Ye Guan yang terbaring di depannya dan tidak berkata apa-apa. Semua orang di lapangan sedang melihat Kaisar Pedang Agung. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia melambaikan tangannya, Ye Guan akan menghilang sepenuhnya. Dan ketika semua orang menunggu Kaisar Pedang Agung mengambil tindakan, Kaisar Pedang Agung tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat bahu Ye Guan, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki sungai waktu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Yuantian dan orang lain di tempat itu tiba-tiba berubah drastis. Hentikan dia. Setelah mengatakan itu, sekelompok kaisar naik ke langit dan langsung menuju Kaisar Pedang Agung. Namun pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari sungai. Ledakan, pemimpin kelompok, Kaisar Yuantian, dan yang lainnya langsung ditebas ribuan kaki oleh cahaya pedang ini. Ketika orang kuat lainnya melihat pemandangan ini, mereka berhenti satu demi satu dan tidak berani mengejar lagi. Wajah Kaisar Yuantian dan yang lainnya sangat jelek. Mereka tidak menyangka Kaisar Pedang Agung tidak akan membunuh Ye Guan. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia gila? Tanpa banyak berpikir, Kaisar Yuantian tiba-tiba berkata, "Kejar." Setelah mengatakan itu, dia dan Kaisar Wuzun dan Kaisar Baixiang langsung naik ke langit dan bergegas ke sungai waktu yang panjang. Di lapangan, sekelompok kemunduran waktu melihat ini dan bergegas ke sungai waktu. Setelah Kaisar Pedang Agung membawa Ye Guan ke sungai waktu yang panjang, waktu mengalir kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia melirik ke belakang dan kemudian menyingkirkan Ye Guan. Ye Guan memandang Kaisar Pedang Agung di depannya dengan kebingungan di wajahnya. Kenapa? Mata Kaisar Pedang Agung tampak tenang. Ayo pergi. Ye Guan bertanya lagi. Kenapa? Kaisar Pedang Agung berkata pelan. Tidak ada alasan. Ye Guan terdiam. Kaisar Pedang Agung meliriknya dan berkata, "Apakah kamu belum pergi?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana kalau kamu datang dan bantu aku?" Kaisar Pedang Agung menatap langsung ke arahnya, ide yang sangat bagus. "Kamu Guan?" Kaisar Pedang Agung menggelengkan kepalanya. "Aku lebih suka tidak ada keteraturan di dunia ini. Jadi aku tidak akan datang membantumu. Tapi sekarang, karena belas kasihanmu sebelumnya, umurku telah bertambah, dan aku tidak membutuhkannya lagi untuk berjuang untuk menggulingkan perintah. Jadi seperti yang Anda katakan, kami tidak berhutang apapun satu sama lain sekarang." Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia mengangguk sedikit, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kaisar Pedang Agung tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan menoleh untuk melihat Kaisar Pedang Agung, agak bingung. Kaisar Pedang Agung menatapnya.
Suku kuno akan segera datang, mereka sangat menakutkan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, seberapa buruknya? Kaisar Pedang Agung dengan tenang berkata, pendekar pedang wanita dengan rok hitam di sebelahmu. Jika dia sendirian, dia tidak bisa menghentikan mereka. Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Bahkan bibi Ye Qingqing tidak bisa menghentikannya. Apakah ini gila? Jadi ditujukan pada diri Anda sendiri? Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar merasa agak keterlaluan. Pemimpin sekte masa lalu benar-benar gila. Ini benar-benar tidak memberi diri Anda cara untuk bertahan hidup. Kaisar Pedang Agung melanjutkan, selain klan kuno, klan besar kuno lainnya mungkin telah dibujuk oleh pemimpin sekte masa lalu. Jadi sebaiknya Anda bersiap secara mental. Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam dan dia tidak berbicara. Kaisar Pedang Agung tiba-tiba berkata, di mana kultivator pedang wanita yang mengikutimu? Dia awalnya mengira pendekar pedang wanita itu telah mengikuti Ye Guan. Tetapi ketika Ye Guan hampir dibunuh olehnya sebelumnya, dia tidak muncul, yang membuatnya terkejut. Mendengar kata-kata Kaisar Pedang Agung, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Pedang Agung. Kamu menyebut gadis itu apa? Kaisar Pedang Agung memandang Ye Guan sebentar dan berkata, Gu Nanrong. Ye Guan sedikit mengangguk. Nona Nanrong, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Ye Guan, yang melihat ke belakang ke masa lalu di kejauhan, Kaisar Pedang Agung tetap diam. Dia hendak pergi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berbalik. Dia melihat waktu dan ruang di kejauhan, dan dia tidak tahu apa yang dia lihat, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Bersambung.